Aduh, parah kali lah. Aku mau nyanyi lagu buat dia lah. Oh iya iya, oke oke. Kau bohong, kau bohong, kau bohong lagi, dan ku tak percaya. Kau bingung, kau bingung, kau bingung lagi. Akhirnya kau blunder. Haye, hiha, tuh. Makanya jangan terlalu bangga belajar kitab orang lain. Kitab sendiri aja nggak dikuasai, gimana ya? Iya betul. Dedeh. Jadi harus punya kerendahan hati sebenarnya dia itu ya. Kalau tahu kelemahannya di situ ya coba deh percayakan siapa yang bisa dampingi dia untuk dibimbing gitu loh. Emaknya itu mana? Kakaknya ke emaknya, aku nggak tahu ya. Itu gimana itu gurunya itu? Kenapa nggak kasih pengetahuan yang benar gitu? Masa dibenarkan dengan statement begitu? Aku malah pertanyakan gurunya ini, gurunya siapa sih? Oh itu Iya. aku pernah dengarkan ya. Kitab kita itu timur jauh, bukan yang di sini. Yang berbicara di dalam kejadian itu bukan Tritunggal tetapi malaikat ikut serta di dalam penciptaan. Oh, sidang ilahi. Oh, sedang ilahi. Apa kaitannya malaikat dengan penciptaan? Aduh, ampun. Emang malaikat tugasnya apa pada saat penciptaan? Jadi Ya, malaikat salam itu Pak Bom Bom. setara Ya, dengan aduh, setara dengan Allah. dengan Bapa, dengan ya. Aduh, Salam. aduh. Aku juga cai Pak Bom Bom. Gara-gara Pak Bom Bom ini aku diberemi juga. Selamat Pagi Pak. Ya, coba Pak Arnold diputarkan Pak Arnold. Oke, siap. Saya selalu akan putarkan. Tunggu ya. Oke, diputarkan dulu. Kita ini lagi kebenaran ya, bukan pembenaran seperti kelompok mereka di sana ya. Iya. Ini kasihan ini ya kalau yang begini ini. Ini si Metatron Ed emang aneh. Ini si Metatron Edwin dilaporin polisi ya karena dia membuli LGBT. Si Metatron Reda Marbun sama Pak Putih ini dilaporin ke polisi. Ya saya disuruh jadi saksi. Terus saya jengkel sekali ya. Saya jengkel sekali kalau saya jadi dilibatkan ya. Tapi masalahnya si Metatron ini kan yang ngurusin suaka dulu saya. Ya jadi saya jadi ikut embet-embet gitu ya. Jadi saya ikut embet-embet. Disuruh diem malah nantangin. Ini si Reda sama si Metatron sama Putih malah nantangin. Ya sudahlah terserahlah. Jadi pusing. Saya pada pusing-pusing saya udahlah. Ya itu sampai segitunya ya. Kamu LGBT itu dilindungi. Kamu menghina Muhammad nggak apa-apa saudara ya. Kamu di sini maki-maki Muhammad, menghina Muhammad nggak apa-apa. Tapi kalau kamu menghina LGBT, lawang partai pemenang pemilunya itu LGBT saudara ya. Mampus lakap. Saya bilang kacau nih si Metatron ini. Dia bully ya LGBT. Dia tinggal di negara yang pemenang pemilunya adalah LGBT. Ya kan? Lalu dia bully orang LGBT, kan gila ini kan. Si Metatron ini kan cari mati kan. Sudah saya ingatkan 3 kali, makanya saya kasih pengumuman ya. Udah saya nggak ikut-ikut lagi ya urusan Metatron. Dia bongkar sana bongkar sini. Dia sendiri dia cuma status asylum aja, bongkar sana bongkar sini ya. Itu belum diterima, masih daftar tunggu ya. Interview aja belum, masih daftar tunggu. Nggak usah, saya bilang nggak usah belagu lah. Kalau kamu masih daftar tunggu itu bisa kapan aja dipulangin, dideportasi. Bahkan kamu sudah diterima asylumnya saja, kamu bisa dibatalin asylumnya. Kalau memang Wah, Iya, apa jadi ini? begitu ya. Ini sudah dilapor ke polisi katanya gara-gara menghina LGBT di sana. Nah, LGBT ini pemenang partai. Dipelesetan dengan itu Oh, iya. LGTB. Iya, LGTB. LGTB. Ya, lanjut. Iya, Oh, karena iya. nanti peringatan di TikTok. Waduh, ini kok bisa begitu ya, Ba? Ini berhubungan dengan pidana ini, teman-teman. Ya. Wah, Jadi hati-hati kalau kita memandang rendah orang, akan kembali kepada diri kita sendiri. wow.
Itu ada 3 nama disebutan tadi di situ. Iya, Waduh. Metatron, Reda Marbun dengan Pak Putih. 3 nama ini. Dan wah, ini Pak Polzang dipanggil sebagai saksi, ya. Wah, hebat Pak Polzang ya. Tapi Pak Polzang tadi dengan keterangannya dia malas katanya. Makanya sampai Pak Polzang aja bilang mampus kau Metatron. Katanya begitu kan? Waduh. Ya ampun. Waduh. Saya Sibuk nggak ikut jatuhkan ikutan ya. orang. Iya, sibuk bongkar-bongkarin orang. Dia ujung-ujungnya langsung itu masuk di pidana itu. Artinya begini, Bu, Rencana mau Galatia dideportasi 1 ayat 8 katanya. Itu Galatia 1 ayat 8 itu benar juga. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu yang di luar Alkitab, terkutuklah dia. Ini kayaknya benar ini firman Tuhan. Bukan kayaknya benar lagi. Memang benar ini Galatia 1 ayat 8 ini. Ya, betul. Oke, itu tadi ya teman-teman informasi yang mungkin yang sebagian di antara kita tidak dapat informasi itu, dan itu sudah disampaikan oleh Pak Arnold dengan bukti nyata ya, bahwa statement dari Pak Polzang mengatakan bahwa Metatron, Reda Marbun dan juga Putih lagi sedang dilaporkan atau sudah dilaporkan dan mereka dipanggil begitu. Oke, coba putarkan Pak Arnold yang tadi saya bilang itu. Oh, yang tadi tuh, aduh, ini di perangkat 1 ini. Bentar, Bu ya. Ini kayaknya saya harus kirim lagi. Coba putarkan itu dulu, saya minta diputarkan itu dulu satu-satu teman-teman ya. Kita putarkan dulu satu-satu. Saya nggak mau bilang tunggu dulu 500 viewer baru putar, nggak. Saya nggak begitu. Saya nggak kejar-kejar viewer. Apalagi bilang kirim-kirim mawar-mawar, enggak, tergerak dari hati Bapak Ibu aja. Kalau mau kasih, kalau enggak ya enggak paksa kita minta-minta ya. Ya, sabar ya. Jadi ini kan tuduhan-tuduhan mereka, dan saya memang beberapa hari yang lalu kan membuka sayembara kepada yang namanya si Yuli ini untuk membuktikan tuduhan dia kepada saya. Tetapi dipelintir oleh yang namanya siapa itu ya, di komalnya dia itu, komalnya Reda Marbun itu, si Ibu Kakak Mawa apa gitu. Saya dikirimin, saya juga enggak tahu itu nama siapa dan ibu itu siapa. Dia menantang kembali katanya. Dia menantang kembali kepada saya, dia membuka sayembara 2M katanya. 2M enggak tuh? 2M mengatakan bahwa saya harus membuktikan tuduhan saya terhadap Yuli, dia dengan Daud Bintang ya. Padahal teman-teman ya, yang saya dapatkan informasi itu dari YouTube. Kau harus nantang itu yang dari YouTube, pemilik akun YouTube, bukan saya. Saya nggak pernah nuduh-nuduh. Justru saya berstatement itu berangkat dari YouTube. Nah, coba nanti Pak Arnold diputarkan dulu tuh yang tadi saya minta. Ya udah, Kak Lia, gini ya. Tadi ini juga karena orang yang aku uploadin nggak ngerti tentang pertanyaan dari saudara kita Gus Wafi ya. Itu juga teman saya lama di dalam dunia diskusi ya. Umpamanya bertanya siapa penulis kitab Samuel gitu, atau Samuel ya, tentunya dari mana? Kita nggak perlu mencari-cari di mana-mana ya. Tentunya kan kita tahu bahwa kitab para nabi atau disebut kitab Nevi'im itu ditulis oleh Nevi'im. nama ya kan? Ya, betul. Ya, meskipun nanti ada kelanjutannya dari dia umpamanya kitab 5 kitab Musa. Apa keseluruhannya itu ditulis oleh Musa? Enggak. Itu ada kelanjutannya. Nanti setelah Musa meninggal, itu dituliskan oleh seorang Nevi yang bernama Yosua. Ya, Yosua. Nah, Yosua menulis kitab lagi. Nah, demikian juga nanti Samuel, ya. Nah, menceritakan tentang Daud, tentang lain-lain itu, kalau ditanya siapa penulis ini di kitab ini, ya tentunya dari sang nama itu, dari kitab primer dulu. Makanya harus punya kitab aslinya. Ini Pak, ya berdasarkan kitab ini penulis Samuel ya
itu diinspirasi dari seorang Nevi bernama Samuel, meskipun nanti dilanjutkan oleh yang lain. Nah, baru nanti Ya. kita cari ya sekundernya, ya umpamanya diambil dari Didache kah, atau kitab Sanhedrin kah, tulisan-tulisan para rabi-rabi yang menyatakan bahwa Samuel itu memang penulis dari kitab para nabi yang disebut 1 Samuel bahkan sampai 2 Samuel, tetapi tidak seluruhnya ditulis oleh Samuel. Nah, sebenarnya bacakan seperti itu bisa memberikan gambaran. Mana buktinya? Ini kitabnya, Pak. Ya. Enak. Masalahnya dia nggak punya bukti, akhirnya dia larinya kepada arang tempurung, itang-itang arang tempurung, Ngapain? lebih itangan apa cinta, asik. Makanya kan gini, di kekristenan itu selalu saya mengajarkan ya, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Nah, beda dengan orang-orang yang tadi ditanya oleh Samuel itu. Kebanyakan kata di dalam Amsal, orang yang banyak ngomong itu pasti banyak kesalahan. Betul. Akhirnya di mana? Nanti tanya Pak Pendeta deh, gitu ya. Iya. Siapa yang banyak omong itu banyak kesalahan. Haiku yakin, gitu ya. Demikian, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih banyak Pak SO dari Murtadin. Wah, mantap. Ya, silakan Pak Arnold. Itu tadi informasi ya, penjelasan. Ah? Yang ini nih. Iya, itu. Iya, itu. Coba. Jangan kau nanti kayak si babon ini, didatangi kau nanti, dicari tahu. Karena kau mengaku-ngaku pendeta. Seperti si babon, si pendeta gadungan itu. Tunjukkan kalau kalian mengaku di media sosial ini pendeta. Tunjukkan kalau kau keluar-keluar, ya, keluar-keluar kau pendeta di media sosial. Tunjukkan bukti kependetaan kau. Mana kau sekolah teologi enggak? Ada sekolah apamu? Ada gelarmu? STH? Ada enggak? Jangan kau. Kalau aku meragukan ini yang gue ini yang di babon ini yang mengaku-ngaku pendeta. Saya yakin ini bukan pendeta, ini enggak ada ijazahnya, hanya ngaku-ngaku sama seperti si babon. Makanya mereka ini membela-bela si babon itu. Ya. Ini lagi tadi ada ku dengar apa itu namanya si pendeta Apolos apa si Toro itu yang mengaku saya pernah khotbah di gereja HKBP. Babon, jangan coba-coba kau. Jangan kau nanti kayak si babon ini didatangi kau nanti dicari tahu karena kau mengaku-ngaku. Oke. Karena ada nama Pak Pendeta Apolos di situ dan juga Pak Pendeta Toro disebut dari seorang ibu kakak siapalah itu ya. Coba nanti kasih informasi saya tuh siapa ibu itu. Yang saya nggak ngerti ini perempuan atau ibu ini asal muasalnya dari mana, siapa dia. Karena kita bukan orang kepo yang tahu pribadi orang, tapi dengan mencatut-catut nama orang tanpa diselidiki dulu. Nah, karena ada Pak Pendeta Apolos di sini, mungkin bisa Pak Pendeta Apolos untuk menjawab tuduhan-tuduhan sampahnya mereka ini ya. Apakah benar Pak Pendeta Apolos ini adalah pendeta gadungan? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah benar Pak Pendeta Apolos ini pernah berkhotbah di gereja HKBP? Itu dulu deh Pak. Silakan. Gak usah dilayani abang. Sabar Pak Pombon. Iya tidak apa-apa. Yang pertama dulu, setuju dengan Pak Bom, jangan kita melayani mak lampir. Mak lampir itu enggak terbuka, enggak on cam. Itu mak lampir. Kita nggak kenal siapa itu mak lampir. Kita nggak tahu siapa namanya. Cuma kakak memawa. Kakak memawa. Tadi ada ibu di bawah. Dia mungkin karena dia lihat saya imut-imut kali. Gemes ya katanya, gemes ya. Dia. Ya, yang pertama itu. Nah, masalah saya pendeta nggak pendeta, nggak urusan. Nggak ada urusan Anda. Untuk apa saya buktikan saya ini pendeta loh. Saya perlihatan ijazah, lalu kemudian saya perlihatan sertifikat kependetaan. Untuk apa?
Siapa kamu katanya Pak Pendeta ya? Siapa kamu? Siapa Anda? Siapa kamu? Siapa Tetangga kamu? bukan, jemaat bukan, ya? Saya harus betul. buktikan. Nanti kalau saya sebutan registrasi saya, nomor nik saya, kamu semakin panas. Aduh, aduh, aduh. Itu semakin kesini semakin ini, tahu nggak? Yang saya tunggu surat pemecatan saya sebagai pendeta, artinya yang mengatakan saya dipecat sebagai pendeta, dia mengaku saya pendeta, tapi sudah dipecat. Betul? Itu yang pertama dulu. Ya. Tapi justru yang mengatakan saya sudah dipecat jadi pendeta akan dideportasi. Sampai sekarang belum ada surat pemecatannya. Saya lagi tunggu, sudah umumkan kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya khotbah di mana-mana. Untuk apa saya lapor kepada Anda? Kemarin itu Anda saya bukan hanya- donatur, lapor bukan ketua. donatur. Saya nggak pernah menerima Kondisi korekta lagi dari kacau Anda. ketua. Iya. Tapi yang penting kemarin itu saya cuma meresponi Ibu Isyana. Ya, saya tahu di HKBP itu sangat disiplin, sangat baik, sangat menjunjung adat istiadat, etika, panggilan terhadap kita itu. Kenapa? Karena saya beberapa kali khotbah di beberapa gereja HKBP. Kan begitu. Nah, pasti nanti akan terbukti oleh waktu. Kan malu kalau saya ngaku-ngaku sudah pernah khotbah di HKBP tapi tidak pernah. Ini sementara ini di samping saya HKBP ini. Mereka ini kan cuma dengar-dengar cerita-cerita dari komplotan sesama mereka, Pak Pen. Tanpa Iya, tanpa mereka selidiki, benar nggak nih teman aku ngomong ini? Iya. Aku harus pastikan dulu gitu. Tapi ini enggak, karena sudah tertransformasi mereka ini dengan manifestasi roh mereka ini sudah roh kegelapan gitu loh. Ya, Iya. roh kebencian. Akhirnya yang sebenarnya itu tidak benar dibenarkan gitu. Karena apa? Manifestasi roh yang ada pada mereka ini adalah roh yang penuh dengan kedengkian, roh kebencian gitu loh. Sebentar, sedikit aja saya spill dulu sebentar. Lanjut, Pak. Ini ada di VT ini. Nih. Tuh. Ya, Itu itu gereja apa itu Pak Pen? majelis- Di mana Pak Pen ini? Aku kok nggak lihat. Ya di tengah kah bukan? Oh, di tengah. Iya, 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 iya. Terus itu di gereja mana Pak Pen? Di HKBP. Nah, KBP loh, kurang apa coba? Ya, Masih tuh, banyak lagi, ayo. Mas. Sudah terbantahkan dengan congor-congornya ya. Buram katanya Pak Pen, dijelaskan aja biar mata mereka melangak-melangak gitu liatnya. Ini itu tadi di HKBP TD Pardede. Di HKBP TD Pardede Muaro. Di mana itu? Di Sumatera Barat. Di mana Sumatera Barat? Di Padang. Di Padang. Tuh, kurang apa coba? Kurang apa lagi? Kurang koin kah? Kurang koin, kurang spender, kurang duit gitu? Iya. Belum puas? Terus- Kalian hina-hina Pak Pendeta Polos? Khotbah juga setiap tahunnya di HKBP Padang. Ya, HKBP Padang. Ya, itu ya. Tuh, ya. Itu. Kurang apa? Kurang bunga mawar kalian kasih dia kayaknya. Makanya dia ngambek Pak Ayo dong, Pen. ayo kasih bunga mawar. Ayo teman-teman masuk di komal mereka, kasih bunga-bunga mawar, tebarkan aja, nggak usah di sini, di mereka aja Ya. karena kami nggak Oke. gila bunga mawar. Ya. Lalu kedua, mau butuh ijazah. Jangan cuma kan ijazah. Ya. STH. Gampang mah STH. Gampang itu. Mau ijazah dari mana? Yang aku nggak punya ini ijazahnya adalah TK. Nggak punya ijazah TK. Oh, Pak Pen nggak TK, langsung SD Nggak Pak, TK. Nggak pernah TK. langsung SD. Langsung SD. Wih mantap, langsung lompat ya. Ya memang kami nggak punya TK.
nggak punya TK di sana. Iya. Iya. Nggak punya. Jadi SD, SMP, SMA. S2, Ya. S3. Belum. Terus? Ya. Iya itu sudah S3 itu. Sudah S3 kan? Lalu Iya. kemudian diploma ada. Terus? Lalu ambil lagi S1. S4. Ya. Kemudian S3. S2. S2. Wow. S2. Wow. Ini S5 ini, bukan S-teller yang main-main. Iya, jadi sudah S5. Aduh. Nah, kemudian kalau mau membuktikan itu sedikit aja di dikti itu cari ada kan namanya pendeta Apolos di situ. Kalau nggak ada pasti dia nggak magister, nggak sarjana. Ya perlu ini juga Pak Pen. Kalau perlu kirim lagi tim siapa yang mereka kirim ya. Terus pura-pura lah bilang jalan-jalan ke rumahnya Pak Pen gitu ya, direkam-rekam lagi gitu ya. Ada teman saya, Bulia. Bawa dia ke gerejanya Pak Pen. Ada teman saya, maaf kata. Baptis ulang dia ya Pak Pen ya. Saya mohon kalau ada yang dikirim ke Pak Pen, baptis ulang dia, baptis pertobatan ke Pak Pen ya. Tolong kasihan. Sabar. Iya. Ada teman saya akan menyelidiki saya. Dia dari luar di Eropa, dia akan mengutus beberapa orang nanti menyelidiki saya di Laut Papua. Wah, sampai ke Papua sini Pak Pen. Aduh. Di Laut Papua. Karena Iya. ketemu dengan saya, dia bilang, saya lihat waktu itu ijazahnya sertifikat kependetaan Pak Apolos itu terbang. Jadi dia terbang jatuh ke Laut Papua, diselidiki. Ada ijazah, ada sayapnya ya Pak Pen. Jadi Bisa terbang. hati-hati Bulia, ya. Hati-hati Bulia. Ya, Hati-hati Pak Pak SO, jangan sampai tim yang menyelidiki ini mampir ke Bali, kemudian lewat Pak Arnold, dan nanti minta izin sama Yesi, ya, baru sampai di Papua. Oke. Ya, itu mau dikirim tim. Nggak apa-apa, kalau dikirim ke sana transit ya Pak SO bisa kasih cemilan kerupuk dulu karena kan peye ini lagi ownernya kerupuk peye ini Pak SO. Sekali lagi saya mau sampaikan ini sama Pak SO. Ini gara-gara Pak SO ya. Saya tidak pernah lupa itu kacang yang Pak SO kirim. Nggak pernah lupa rasanya ada di sini nih. Iya. Iya, ya. Terus ke Pak Arnold. Kalau mau nyelidiki saya rumah saya, orang saya nggak punya rumah Pak. Mau diselidiki. Terus tinggalnya di mana Pak? Hah? Ya. Tinggalnya di mana? Saya kan kontraktor Pak. Ya, segera dikirim ke rumah Apologet. Segera. Nggak ada tempat tinggal kan? Segera saya kirim. Jadi jelas saya Bulia. Iya, siap Pak Pen ya. Jadi sudah jelas, sudah terbantahkan oleh tuduhan dari Ibu si kakak Mawat itu ya. Oke, berikut silakan dokumentasi kami Pak Arnold yang tadi, yang satu lagi yang saya minta lagi satu itu. Silakan diputar dulu. Setelah itu baru nanti diputar dengan yang YouTube yang saya share tadi itu ya. Shalom Kak Hos. Shalom. Iya, shalom Kak Nia, shalom. Shalom Kak Nia. Tuhan berkati. Amin. Pak Apolos, Pak Bombo. Shalom. Dan semuanya. Sambil parkom lagi masak Puji ya. Tuhan. Iya. Silakan isi. Kau ya 2M. Kau buktikan dulu si Yuli sama si Bintang itu satu kamar di Manokwari. Gue tawarin lu 2M. Kan cuma ditawari. Yang penting 2M. Sudah? 2 ember. Gue bilang ember. Ya. Sudah? Iya, lihat aja. Nanti masuk aku ke rumahnya itu. Oke, siap. Saya menunggu Ibu masuk ke sini ya. Oke, di stop kan sudah itu Pak, sudah selesai itu narasi poinnya yang saya mau tanggapin ya. Pertama sebelum diputar itu sebetulnya Ibu itu salah alamat ya.
alamat palsu Ibu. Ya, Ibu tuh salah alamat. Kenapa sampai begitu? Karena saya tidak pernah menuduh atau berstatement ya bahwa Yuli dengan Bintang Daud itu ada di satu kamar. Justru berangkat dari YouTube yang sudah tershare. Anda kalau mau sayembara 2M itu sama domba suci Ibu, bukan saya. Coba Pak Arnold buktikan itu YouTube-nya. YouTube itulah yang saya share ke grup wanita Kristen yang ditanggapin oleh Dr. Herlina dan dipelintir oleh Yuli mengfitnah saya. Berangkat dari situ. Makanya kalian ini jangan asal congor, diselidiki. Harus benar-benar teliti gitu loh. Silakan Pak Arnold diputarkan itu YouTube itu. Saya belum sempat kirim ke ini karena ada di sini di perangkat ini. Izin dulu ya, saya kirim dulu. Iya, kirim dulu ya, biar kita sama-sama menyimak, mencermati, supaya kita paham ini kronologisnya. Jangan sampai kita terbawa dengan arus pembenaran. Jangan kita terbawa arus pencemooh. Ya, dari awal semula ya mereka menyerang kami, semua kami tangkis. Mulai dari saya, Pak Pendeta Apolos, juga kepada Pak Pendeta Toro. Nah ya, kalau tentang duit ini, tentang duit 2M biar bukan 2M gitu loh. Soalnya mana mungkin dia ada duit 2M. nggak tahu lah ya, nggak tahu lah. Saya di sini kemarin kan di Pak Pentoro itu kalau nggak salah 7M deh kayaknya kita kumpul 7M dengan catatan dia membuktikan tuduhannya dia kepada saya. Saya tunggu Pak Arnold dulu sebentar ya untuk kita meluruskan semua kekeliruan ini teman-teman. Ya kami masih baik hati loh menjelaskan yang sebenar-benarnya. Kami tidak seperti mereka yang sembarang aja ngomong ini ngomong itu sampai setega-tega itu ya. Mereka menampilkan foto yang tidak pantas gitu loh. Sebentar Kakak Ros ya. Tuhan Iya. Tuhan pasti akan menunjukkan semuanya kok. Tuhan akan Betul. bekerja. Nah, ini yang sedang kami lakukan juga Kak Nia. Kita ini sedang lakukan. Kenapa kita harus saling fitnah, saling buka aib gitu kan? Kita kan Iya, kita betul, sama-sama setuju. Kristen itu kita harus saling mengasihi, menyayangi gitu. Betul. Kalau misalnya ada masalah pribadi apa, mendingan kita datang 2 mata gitu, kita 4 mata kita datang gitu, ada apa gitu, nggak usah kita fitnah gitu kan. Gitu. Oke, Makanya saya jawab ini dulu kan yang mereka ya, lakukan izin fitnah. Iya, sila Pak Pan. Izin dulu beliau ya. Karena saya Pak Apolos senang sekali ya dengan pernyataan itu. Tapi heran ya, Pak Apolos difitnah secara keji hanya gara-gara karena membawa renungan di roomnya Bulia ini. Membawa renungan secara konsisten di sini. Tidak pernah kita menyinggung siapapun, tapi saya difitnah secara keji, sudah dipecat dari sinode, kemudian alasan dipecat dari sinode karena melakukan pelecehan verbal. Oke, itu ya. Ada videonya itu, ada rekamannya. Lalu barusan pagi ini saya terima. Yang sudah diputar tadi. Saya pendeta Bebong, pendeta apa Gadungan, namanya? Gadungan, pendeta palsu. Langsung namaku disebutkan lagi. Dan saya Iya, nggak kenal jelas ibu namanya. itu siapa. Ya. Betul. Saya nggak kenal nama ibu itu siapa. Siapa dia? Ya. Di mana dia? Apa kepentingannya terhadap saya? Dan apa yang membuat dia tersinggung terhadap saya nggak tahu. Iya. Saya nggak tahu. Kalau mau, Semangat ya Bapak ya. ya. Semangat makasih, Bapak. makasih. Meskipun pelayanan kita penuh dengan tentangan, kita jangan mundur, maju terus Pak. Kita Oh, jangan iya, takut. betul. Semangat. Kita adakan Betul. Tuhan Yesus. Kita adakan Amin. Tuhan Yesus, jangan takut. Iya. Kita kalau untuk Amin. menyampaikan Amin. kebenaran, ya kita untuk penginjilan, kita jangan takut Pak. Meskipun kita Iya. harus difitnah, dihina, Kalau biarkan saya saja tahu, biar Pak. Tuhan yang bekerja. Gitu. Siapa wanita itu saya tahu Pak Apolos. Bentar, Oh gitu ya. Iya, bentar. Pak Apolos ada. Iya, jadi kan di room ini kan mengajak orang untuk mendengarkan firman Tuhan ya.
Tapi di room sebelah itu mengajak orang untuk nonton apa, ngelihat foto bugil gitu loh. Mengajak orang untuk berbuat dosa. Kan kurang ajar, apalagi dokter Erlina itu. Dia orang dokter tapi otaknya sengklek gitu loh. Gitulah. Ngajakin orang kan, ngajak orang, yuk liatin nih foto ini nih. Oh iya. Iya loh. Bener Pak Pen. Aduh, ngeri. Mereka kemarin aku naik di roomnya Pak Toro kan. Justru Pak Toro pikir itu saya. Terus iya, terus Pak Pen bilang, aduh Kak Lia janganlah. Aku bilang, enggak apa-apa Pak Pen, kirim aja ke saya. Pas dikirimin aku kaget gitu loh, ya ampun, bisa-bisanya mereka ini tega-teganya ya memfitnah orang dengan foto-foto vulgar seperti itu. Entah dari mana mereka dapatkan seperti itu. Sebegitu bencinya mereka kepada orang-orang yang ada di TikTok dengan mempermalukan dengan cara begitu. Apakah ini mereka ini orang Kristen atau tidak? Ya, apalagi antek-anteknya mengatakan bahwa komal mereka itu komal nabi yang membuka kebenaran apa? Yang ada fitnah, ya, fitnah semua itu. Aduh, kasihan loh, apalagi yang posting itu yang memiliki gelar dokter. Ini kok mana wibawanya dia sebagai dokter? Apa kepanjangan DR itu, dari kah, dokter kah, atau apa? Ini Pak Arnold kenapa ya saya nggak bisa naikkan ya? Ya, aduh kasihanlah kalian ini. Sebenci apapun kalian dengan saudara kalian, nggak boleh loh begitu. Memframing dengan foto-foto vulgar. Mukanya nggak ditampilin ya, tapi mukanya nggak ditampilin, hanya congor aja. Iya. Ya. Mana ini Pak Arnold ini? Boleh 1 menit. Ya silakan Pak Bombong. Ya, untuk Ibu Lia, Pak Apolos, saran saya, mereka itu sudah tidak bisa diajak bicara secara orang Kristen. Yang ada itu keangkuhan. Jadi saya juga sudah mempersiapkan segala sesuatu. Jadi ada orang yang mau memberikan saya peluang untuk menangani semua apa yang tuduhan ke saya. Sementara ini saya lagi kumpul-kumpul. Jadi saran saya, Pak Polos, Ibu Lia, sesuatu jangan sampai kita kelepasan emosi dan mereka mengambil sebagai senjata untuk menyerang. Iya. Saya mengerti. Biarkan saja mereka bersukaria dengan mereka punya hal yang mereka katakan. Jadi nanti kalau sudah kena, baru jangan bilang ajaran kasih, gak usah. Karena mereka sudah dari awal sudah menabur. Biarkan saja. Jadi Tuhan sudah mulai membuka satu-satu, mulai dari akar, dari atas ya. Dari atas ya, sudah mulai. Ujung otaknya itu siapa? Sudah mulai kan? Sudah mulai kentara. Kita bawa dalam doa saja. Yang lain berusaha bekerja sambil berdoa. Dan semua itu semua akan terbuka. Ya, yang selama ini mereka tuduhkan, kita santai aja. Selama ini kan saya diam saja, nggak apa-apa. Itu aja pesan saya saja. Kita sabar, kita boleh bercerita tapi kontrol, hati-hati. Karena mereka sengaja buat. Pak Pen. Ya. Ya, siap. Aman. Terima kasih Pak. Lanjut. Pak Bombong. Ya. Saya monitor dia. Oke, silakan Pak Arnold. Itu judulnya apa tadi? Yuli di Manokwari ya? Terus tunjukkan itu YouTube dari siapa?